definisi Islam yang kita bahas dalam video ini adalah Islam adalah agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan Muslim adalah umat Nabi Muhammad. Gitu dulu yang kita sepakati ya. Jangan bahas yang lebih rumit dulu. Kita bahas itu aja. Artinya 25 nabi dan rasul ini diturunkan kapan? Menurut Bible, menurut Alkitab, Adam itu dia juga akui, dan Adam itu turun berapa ribu tahun tuh? 7.000 tahun atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 6.000 atau 7.000 tahun sebelum Masehi, atau kira-kira sekarang sekitar 9.000 tahun sebelum hari inilah, kira-kira gitu. Artinya ini sejarah panjang. Dan sejarah panjang ini membuat nama nabi-nabi ini bisa jadi dilafazkan dengan dialek yang berbeda, dengan sebuah dialek yang tidak sama. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Kalau gitu coba kita lihat. Yesus yang kita kenal ya. Yesus ini lahir di mana? Misalnya kita nggak usah bahas Islam dulu ya. Yesus ini lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Sebuah kota di daerah Baitul Maqdis, atau sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Berarti Yesus itu, atau Rasul Yesus itu, nggak usah Rasul Yesus, Yesus itu dalam tokoh di dalam Alkitab ini lahirnya di Bethlehem, di daerah Yudea berarti ya, kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek aja ya. Pokoknya di daerah Baitul Maqdis ya, daerah Baitul Maqdis di Palestina. Dia lahir di sana. Namanya Yesus. Itu yang dikenal Yesus yang sekarang. Itu lahir di sana. Pertanyaannya sederhana. Apakah nama pada saat itu dia disebut adalah Yesus? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini. Kalau teman-teman ketik, coba nanti klik aja ya. Nanti teman-teman klik aja, coba klik Yesus itu dari bahasa apa. Nanti teman-teman akan dapat bahwasanya Yesus itu adalah bahasa Yunani. Asik. Bahasa apa? Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada saat itu orang-orang Yunani termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada orang ini, Yesus ini. Karena orang Yunani itu tidak bisa ujungnya nggak pakai konsonan, maka dia kasih konsonan S di belakangnya. Karena kenapa? Karena Yesus ini lahirnya di Bethlehem, dia bukan orang Yunani. Dia orang Yahudi. Karena keturunan daripada Yehuda. Nanti kapan-kapan kita bahas lengkap. Keturunan Yehuda. Yehuda ini anak siapa? Yehuda ini anaknya Yakub. Karena Yehuda ini adalah salah satu daripada Bani Israel atau Bani Yakub. Nah, maka ketika dia itu adalah keturunannya Yehuda, dia orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasanya menurut para ahli ada dua kemungkinannya. Satu, bahasanya itu kalau nggak bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Yang kedua kemungkinannya adalah bahasa Aramaik. Nah, jadi bahasa Aram. Bahasa Aram itu apa? Bahasa Aram itu dekat dengan bahasa Syriak Aramaik, atau yang kita kenal bahasa Syriani. Nah, itu bahasa Mediterania kuno ya, bahasa Syriani, bukan Suryani ya. Jadi Syriani atau Aramaik. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah Aramaik, yang kedua adalah bahasa Ibrani. Kalau teman-teman mau cek juga, Yesus itu enggak namanya Yesus panggilannya. Sekali lagi, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, maka namanya adalah Yosua atau Yesua. Jadi Yesua Hamasiah pada saat itu dipanggil. Jadi Yesua Hamasiah. Yesua itu adalah Yesua, itu adalah namanya dia. Tapi karena orang-orang Yunani nggak bisa di ujungnya itu vokal, maka dia harus pakai konsonan. Yesua jadi Yesus gitu. Dalam bahasa Aramaik bisa jadi Isa atau Iso. Sama ketika ditambahin S jadi Yesus, Yesus gitu jadinya. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani dia jadi Yesua Hamasiah. Jadi dalam bahasa Aramaik jadinya sama, Isua Masiha. Jadi sama. Nah, teman-teman sekalian, itu ketika di zamannya Yesus kan ya. Tentu saja ketika Al-Quran itu muncul 600-an tahun berikutnya setelah Yesus ini wafat, dalam bahasa Yunani Yesus ini wafat. Oh, by the way, saya lupa. Yesua Hamasiah ini ditranslate dalam bahasa Yunani jadi Jesus Christ. Jadi Yesus Kristus.
Jadi Yesus Kristus jadinya dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Kira-kira gitu ya, paham ya? Oke, jadi dari Hamasiah jadi Christ. Dari Iso atau Yesua jadi Jesus. Itu ceritanya ya. Oke, kalau gitu kita coba untuk lanjut lagi. Ketika Al-Qur'an itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikutnya, tentu saja tempat yang diwahyukannya itu berbeda. Bukan lagi tempatnya di daerah Baitul Maqdis, tapi tempatnya adalah di Jaziratul Arab, terkhusus di Mekah dan Madinah. Berarti bahasanya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, karena dia masih satu rumpun dengan orang-orang Ibrani, masih satu rumpun dengan orang-orang Yahudi, karena sama-sama keturunan Semit gitu ya, maka bahasanya nggak jauh beda. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu dengan bahasa Arab itu nggak jauh beda. Maka ketika dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Yesua Hamasiah tadi, dalam bahasa Arab jadi Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih artinya yang diurapi, yang terpilih, the anointed one, gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani Yesua Hamasiah, dalam bahasa Yunani Jesus Christ. Sama nggak? Yaitu berbicara tentang orang yang sama. Maria dalam bahasa Inggris Mary, gitu kan ya. Dalam bahasa Arab jadinya adalah Maryam. Itu nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Secara kita penceritaan tentang orang ya. Cuman ya tadi, karena kita tahu bahwasanya agama ini kan diturunkan oleh Allah. Ini agama yang satu kata Allah. Artinya adalah apa? Kita menyebutnya sama-sama agama samawi. Atau dengan kata lain, agama Allah tuh dari dulu satu, cuma diselewengkan oleh orang-orang. Menurut pendapat kita begitu, walaupun kita tidak menuduh orang lain seperti itu, tapi menurut keyakinan dan pendapat kita. Artinya teman-teman sekalian, gimana kita bisa mengatakan nggak mirip, orang agama ini nurunin sama, gitu maksudnya. Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, itu juga Tuhannya kita. Karena kita beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kata Allah, kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Gitu maksud. Artinya apa? Artinya ya kita berbicara dengan orang yang sama. Artinya ketika saya berkata bahwasanya dalam keyakinan yang saya tahu, sebelumnya jangan keyakinan yang saya tahu dulu. Dalam bahasa yang saya baca di dalam Al-Quran, maka saya baca Isa Al-Masih. Itu kan ya, atau Isa ibnu Maryam, Isa Al-Masih. Tapi ketika ini ditranslate dalam bahasa Yunani, jadinya Jesus Christ. Sebagaimana ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih jadi Isa yang diurapi, gitu loh maksudnya. Lah terus masa kita bilang jangan mirip-miripin deh? Lah itu cuma ganti bahasa doang, itu cuma ganti language doang, gitu maksudnya. Dalam bahasa Jawa saya nggak tahu sih, atau dalam bahasa Sunda saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang orang ini cuma ganti bahasa aja. Kayak saya bilang gini deh, saya punya misalnya contoh, saya punya sepupu, nah gitu kan ya. Saya mau ngomong, oh kami mengenal seorang nabi yang baik namanya Muhammad. Oh, do you mean Muhammad? Ya, mungkin bukan sama dengan kita ngomongnya, tapi ya kita omongin orang yang sama. Ini juga kita mengenal ada Nabi Musa. Do you mean Moses? Ya, itu sama. Gimana kalau kita kata no, not Moses but Musa. Oke, say it Musa, not Moses. Kan gimana coba ceritanya? Orang kan dengan bahasa dia gitu ya, Inggris namanya Moses. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya Musa. Harun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ya Aaron, gitu kan ya, Aaron gitu. Apalagi misalnya Zachary itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Zakaria. Dan kita nggak perlu untuk memaksa orang untuk ya lu nggak boleh Zachary, no it's wrong, not Zachary but Zakaria.
nggak bisa gitu juga. Orang namanya itu juga bahasa gitu maksudnya. Artinya belum belajar keyakinan dulu ya. Dari yang kita pelajari tadi, maka bahasa itu bisa jadi sangat berbeda. Sebagaimana ketika saya kemudian bilang nama Islam saya Muhammad Al-Fatih, ketika orang-orang di Turki mereka nggak bisa bilang Muhammad Al-Fatih, mereka bilang Mehmet. Artinya Muhammad mereka katakan Mehmet. Apakah berarti mereka membedakan antara Nabi Muhammad dengan Mehmet? Enggak, tetap sama. Jadi artinya nama Nabi Muhammad itu di sana dilafazkan jadi Mehmet. Ya sesederhana itu. Atau yang baru datang nih, Habib Nurmagomedov. Apa antum bacanya Nurmagomedov? Nurmagomedov itu artinya apa coba? Nurmagomedov itu nggak ada artinya Nurmagomedov. Tapi bacanya bukan Habib Nurmagomedov, Nur Muhammad, kan seperti itu. Kalau kita tahu artinya berarti di sana Muhammad jadi Mahomet. Jadi tulisnya Magomed, tapi bacanya Mahomet, kan gitu kan ya. Jadi Nur Magomedov itu jadi Nur Mahomet. Jadi maksudnya Nur Muhammad. Jadi kalau gampangnya gini lah, kalau dia di Indonesia namanya jadi Habib Nur Muhammad, kan gitu. Kan kita tidak mengatakan tadi kayak tadi, nggak, oh itu beda antara Nur Muhammad dengan Nur Magomedov. Nur Magomedov nggak ada arti. Coba tanya sama dia artinya apa. Itu ada nama nabinya di belakangnya, makanya dia sangat respect pada nabinya, kan gitu kan ya. Contoh misalnya Muhammad Salah. Salah itu salah, iya salah. nggak balik lagi ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, berarti bahasa itu bisa jadi berbeda, tapi bisa jadi kita merujuk pada orang yang sama. Seperti Felix dalam bahasa Inggris mungkin Felix gitu ya, segala macam lah ya. Felix beda, tapi beda antara Felix Xiao dengan Felix Stray Kids gitu ya, beda. Walaupun mungkin kegantengannya agak mirip-mirip gitu kan ya. Itu klaim. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan, saya juga meyakini bahwasanya memang kalau kita tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu punya satu misi yang sama. Berarti kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul di antara yang kita nggak kenal, karena di dalam Al-Quran itu cuma dikenal 25 Nabi dan Rasul. Maka kalau ada kesamaan di antara mereka, pasti ada kesamaan misi. Pasti ada kesamaan misi di antara mereka. Apa misi mereka? Menyembah Tuhan yang satu. Kesamaan misi di antara mereka misalnya menghormati orang tua. Kesamaan misi di antara mereka misalnya contoh punya kasih sayang dan seterusnya. Ya misi-misi kenabian, misi-misi langit. Tidak mungkin perbedaan dalam misi utama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk menyeru kepada orang-orang ahlul kitab untuk ta'alau ila kalimatis sawa, untuk ayo kita kembali pada kalimat yang sama, kalimat yang kita sepakati nih. Apa kalimat yang kita sepakati? Bahwa Tuhan itu adalah Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tempat kita meminta, dan tempat kita akan berkumpul di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hal itu semua agama sama. Orang Yahudi yakin adanya yaumil kiamah, orang-orang Kristen yakin adanya yaumil kiamah, gitu kan ya. Lah kalau kita nggak bilang mirip, terus kita bilang apa lagi? Orang ini sumbernya sama. Nah makanya ketika kita pernah baca di Sirah juga, ketika Rasulullah mencari perlindungan ke Habasyah, ketemu dengan Raja Najas di situ, maka ketika dibacakan Al-Quran, Raja Najas itu bercucur air matanya. Kenapa? Dia bilang ini sumbernya pasti sama, gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya misi kenabian yang dia pahami dari Yesus yang dia imani pada saat itu tercermin dengan sangat jelas daripada Al-Quran. Dia bilang ini dari sumber yang sama, itu kan ya, ini dari sumber yang satu. Bukan berarti kita membenarkan bahwasanya mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Memang ini adalah sebuah semangat yang sama, karena memang ini adalah agama yang turun daripada Allah yang sama, gitu maksudnya. Cuman urusan nanti mereka membuat pecahan-pecahan, mereka kemudian membuat hal-hal yang tidak ada, yang kemudian akan dikoreksi oleh kemudian Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Itu sudah jelas-jelas banget di dalam Al-Quran. Cuma masalahnya apa? Contoh ya, ini saya kaget banget. Nih, beberapa waktu ketika saya coba untuk belajar kembali tentang bagaimana sejarah para nabi, itu saya pernah buka
satu pembelajaran dari teman-teman di Katolik yang mereka meneliti tentang ajaran Yesus di zaman ketika Yesus masih hidup. Menariknya adalah dia mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan satu agama yang dia sebut dengan the way. Itu kata dia tuh, the way. The way itu artinya adalah apa? Jalan itu. Wes. Ketika saya ngeliat tuh merinding tuh saya tuh. Kenapa? Karena saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika Nabi Isa itu di dalam surat Maryam berkata apa namanya, hadza siratum mustaqim, gitu kan ya. Artinya inilah jalan yang lurus. Berarti bukan Yesus, Nabi Isa, biar teman-teman nggak protes ya. Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, penjelasan dia, gitu kan ya, menyembahlah kalian kepada Allah, gitu kan ya. Dan ini namanya agama penyembahan terhadap Allah, ini namanya hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Kan gitu. Lah artinya ketika itu dikatakan, itu kan mirip dengan yang dikatakan oleh pendeta-pendeta tadi atau pastor-pastor tadi. Ketika Yesus menjelaskannya, ini adalah jalan. Ya, kalau di dalam Alkitab ada akulah jalan kehidupan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuman ya itu maksudnya. Lah terus mau kalau nggak mirip terus gimana? Ini kayak membandingkan antara agama, misal ya. Kalau teman-teman mau lihat, ya kalau misalnya contoh ya, mohon maaf, ini sekali lagi bukan menjelekkan agama ya, tapi gini, kalau dikatakan bahwasanya agama Katolik, agama Islam dan agama misalnya Hindu itu mirip, nah itu saya juga agak bingung nyari kemiripannya di mana gitu, karena memang perbedaannya sangat diametral gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan dengan agama Katolik mirip, lah gimana orang nabi mereka juga kita akui gitu, maksudnya nabi mereka tuh ada di dalam kitab kita juga, dan kita juga tahu itu sejarahnya banyak gitu maksudnya. Dan itu diceritakan oleh Nabi juga bahwa Isa itu adalah termasuk nabi yang kasihan. Kenapa? Karena dia justru dijadikan sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya. Rasul cerita tentang Musa juga dan segala macam. Lah gimana kalau kita katakan gak mirip orang ini dari sumber yang sama? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika di Raja Najas dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, maka Raja Najas menangis sampai membasahi janggutnya, lalu berkata ini dari sumber cahaya yang sama. Karena dia tahu ini pesan-pesan yang sama. Gampangnya gini deh teman-teman sekalian, kalau Samsung ngeluarin S20, S21, S23, S24, maka besok pasti namanya S25 gitu kan, kecuali kalau dia memutuskan mau ganti. Tapi berarti kita tahu, oh berarti ada linknya, ada mata rantainya gitu maksudnya. Artinya masih ada mata rantainya seperti apa yang menyamakan dengan yang sebelumnya. Sama kayak tadi kan ya, sama kayak ketika nabi-nabi semuanya membawa misi yang sama. Maka kalau kita katakan ya gimana ya, ketika dibacain satu ayat, oh nih di dalam Al-Quran ini ada juga loh ayat-ayat yang mirip, berarti supaya mereka ngerti bahwasanya di dalam Islam itu adalah Tuhan yang sama. Bahkan kata-kata Rasulullah pada Heraklius apa? Nih coba lihat ya. Rasulullah itu ketika nulis surat buat Heraklius pada saat itu adalah Raja Bizantium atau Kaisar Bizantium pada saat itu. Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Heraklius, masuklah kepada Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat 2 pahala. 1 pahala beriman kepada Isa, 2 pahala beriman kepadaku. Maksudnya begitu. Jadi pahala beriman pada Yesus dan beriman pada Rasulullah Muhammad. Artinya Rasulullah seolah-olah ingin mengatakan ini bukan agama baru loh. Ini agama yang sama seperti yang kamu sembah, cuma update gitu maksudnya. Jadi ini agama yang sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Siapa yang kemudian kemarin mereka menganggap Musa adalah nabinya, Daud adalah nabinya, Isa adalah nabinya, maka ketahuilah ini agama nih, penyambungnya nih, ini sama. Kita nggak berbeda sama sekali. Itu perkataan yang sama juga seperti Yesus ketika mengatakan pada kaumnya, saya cuma datang untuk menggenapi yang sudah datang sebelum saya, kan gitu. Artinya ada apa? Artinya saya pada saat itu ketika melihat Islam, saya melihat, loh ini nggak ada beda. Bedanya apa? Bedanya saya dapat versi yang lebih update. Saya dapat versi yang lebih baru. Sehingga versi-versi yang sudah lama dalam tanda kutip itu adalah sudah dicakup oleh ini. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus ketika saya masuk Islam. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus. Saya tinggal nambah keimanan saya pada Nabi Muhammad. Gitu maksudnya. Apa masalahnya? Nggak ada masalah sama sekali kan. Ya, contoh lagi ini misalnya ya. Baptis.
Baptis itu apa sih? Baptis itu sakramen di dalam Katolik yang itu dimandikan. Pertanyaannya sederhananya gini, kapan baptis itu dilakukan? Ketika ada orang menerima keimanan di dalam agama Katolik, salah satunya ya, itu yang dilakukan, dibaptis. Seperti ketika Yesus dibaptis sama Yohanes. Kalau kita, Isa itu pernah sama Yahya, satu hidup satu zaman. Nah, ceritanya di dalam Bible itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dengan cara apa? Dicelupkan di Sungai Yordan, kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, ketika orang masuk Islam gimana coba? Ada nggak aktivitas-aktivitas yang mirip-mirip kayak baptis itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Maka ketika Musa bin Umair mendatangi orang-orang di Madinah, lalu orang-orang di Madinah, termasuk Usaid bin Khudair, termasuk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika bertanya, kalau kami mau masuk Islam, gimana caranya? Maka Mus'ab menjawab dengan apa yang dia tahu dari Rasulnya. Yaitu adalah dia mengatakan, kalau ada orang pengen masuk Islam, maka dia mandi, lalu syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Artinya ada yang sama-sama kayak gitu kan ya. Artinya ketika orang-orang Kristen atau Katolik dia dibaptis, itu kan sama kayak mandi, menghilangkan hadas lah kalau kita kira-kira gitu. Itu kan ini bukan mirip-miripin, ini ngasih tahu gitu loh maksudnya. Contoh kayak tadi, ada orang nanya, ada nggak sih Jumatan di dalam agama lain? Nggak ada, tapi ada yang mirip. Misa namanya, kayak gitu. Ada nggak sih yang mirip-mirip dengan mandi wajib? Mandi wajib nggak ada di dalam agama lain, tapi ada yang mirip, baptis. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Artinya, ada nggak sholat di dalam agama lain? Agama Kristen nggak ada sholat, tapi ada yang mirip-mirip. Nah, itu maksudnya tuh. Artinya, bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah atau yang dikritik di dalam Al-Quran yang jelas-jelas salah, seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Tapi cuma dikatakan bahwa tokoh Yesus ini kita juga akui cuman sebagai nabi, dan itu yang pengen kita jelasin pada mereka, sehingga ketika saya masuk Islam, saya nggak perlu membuang keimanan saya terhadap Yesus, tinggal nambahin keimanan saya terhadap Nabi Muhammad. Nah, itu maksudnya tuh.